أحييكم تحية الإسلامية تحية المباركة تحية الأهل الجنان وتحية بها السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kepada para alim ulama yang saya muliakan, kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, hadirin para pemirsa sahabat TAI dimanapun kalian berada, semoga kita tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat limpahan taufik, hidayah serta inayahnya, kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa mengalir deras kepada Rasul pemimpin umat yang mampu memberi syafaat besok di hari kiamat. Beliau adalah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Pedagang Sukses, Pedagang Syariah. Hadirin sahabat dai rahimakumullah, pernahkah Anda mendengar atau membaca dalam sebuah penawaran jual beli kalimat garansi 100% uang kembali? Menariknya, syariat Islam telah memberikan petunjuk tentang kebijakan ini jauh sebelum ia tercatat dipraktikkan oleh dunia barat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi akhir zaman sekaligus pedagang yang sukses pernah menasihati umatnya. Man aqala musliman aqalallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menerima pembatalan transaksi seorang muslim, maka Allah akan membatalkan kesalahan-kesalahannya pada kiamat nanti. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah. Inilah salah satu hadis luar biasa tentang berdagang sesuai syariat. Dari hadis ini, setidaknya ada 3 hikmah yang bisa dijadikan pelajaran. Di antaranya, pertama, urusan dunia adalah urusan akhirat. Seorang muslim tidak pernah terlepas dari urusan akhiratnya. Barang siapa yang ingin baik akhiratnya, maka perbaikilah urusan dunianya. Kaitkanlah urusan dunia dengan urusan akhirat. Bayangkan saudaraku, garansi 100% uang kembali sampai-sampai dikaitkan dengan garansi dosa dihapus di akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan syariat yang paripurna. Konsekuensinya, seorang muslim dituntut untuk mengamalkannya secara sempurna. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu. Meninggalkan aturan syariat dalam urusan dunia seperti perdagangan termasuk bagian dari mengikuti langkah-langkah syaitan. Hadirin sahabat dai rahimakumullah, pelajaran kedua dari hadis tersebut adalah pentingnya karakter visioner dalam berdagang.
Syariat mengajarkan pedagang untuk memiliki visi ke depan. Menerima pembatalan transaksi menunjukkan bahwa seorang pedagang memiliki visi yang jauh ke depan. Ia tidak hanya melihat resiko batalnya profit yang sudah dalam genggaman saat itu, namun ia juga dapat melihat potensi profit yang ada di depan. Syariat mencoba mengembangkan karakter visioner ini dengan mengaitkan praktek perdagangan dan keuntungan akhirat. Keuntungan akhirat merupakan keuntungan jangka panjang, bahkan sangat panjang. Pedagang sukses adalah pedagang yang tidak sibuk pada keuntungan jangka pendek saja, tapi ia juga melihat potensi-potensi keuntungan jangka panjang. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Adapun hikmah ketiga yang dapat diambil dari hadis tersebut, yakni urgensi kepedulian pelanggan. Peduli terhadap orang lain merupakan salah satu hal mendasar dalam bermuamalah. Anjuran syariat dalam menerima pembatalan jual beli adalah ajaran bagaimana kita selayaknya peduli terhadap orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kita bisa membayangkan jika suatu ketika kita terburu-buru membeli sesuatu lalu menyesal. Bukankah kita ingin pembatalan transaksi kita diterima oleh penjual? Maka demikianlah pula dengan orang lain. Inilah salah satu ruh terpenting dalam muamalah. Ketika riba diharamkan, itu karena peduli terhadap orang lain. Ketika tidak boleh judi dan horor, itu pun karena peduli terhadap orang lain. Demikian juga dengan kewajiban jujur dalam berdagang. Sunnah mencatat perdagangan non-tunai, latar belakangnya adalah memperdulikan orang lain. Peduli terhadap pembeli, atau bahasa lainnya, peduli terhadap kepuasan pelanggan. Hadirin sahabat da'i rahimakumullah. Dari satu hadis tentang menerima pembatalan jual beli yang telah disebutkan di awal tadi, kita bisa memahami bagaimana syariat Islam memperhatikan perihal muamalah secara detail. Lebih jauh lagi, kita dapat melihat bahwa panduan syariat terkait muamalah justru sesuai dengan kunci-kunci kesuksesan berbisnis di era modern. Hal ini semakin menguatkan kesimpulan bahwa Islam mengajak manusia pada kejayaan, bukan sebaliknya. Semoga Allah senantiasa menolong dan membimbing kita ke jalan yang benar. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.